Ya wes, selamat sore semua sahabat petani, khususnya petani rempah. Saya Mat Rohim dari Kebun Rempah dan Buah. Kali ini saya akan memberikan video atau memberikan sebagian contoh kecil. Contoh kecil di mana saya menyemai bibit kemukus. Baik itu perdu atau perdu yang ikut terbawa batang utamanya ataupun yang tidak terbawa. Nah, di sini saya di dalam sungkup. Sungkup berukuran 4 meter panjangnya, tingginya 120 kurang lebih ya, dari atap sampai tanah. Lebarnya sekitar 2 meter. Nah, di sini saya menyungkup aneka bibit rempah dan buah. Aneka bibit rempah dan buah, baik yang sambung ataupun yang belum sambung atau alami. Langsung saja kita bahas dari pojok sana. Ini adalah cabai jamu. Ya, usia dari penyungkupan 5 hari yang lalu. Nah, dengan dibawanya akar tempel. Ini sudah ada yang menunjukkan tanda-tanda pulih, ada yang baru nongol, ada yang mati, ada juga yang tunas bawaannya sudah mulai adaptasi. Di sampingnya lagi kemukus dengan batang utama. Kemukus dengan batang utama yang ditaruh di dalam sungkup sini 10 hari yang lalu, 2 kali lipat daripada bibit cabai jamu. Namun perkembangannya lebih cepat cabai jamu ketimbang kemukus, meskipun sama-sama ada akar tempelnya. Nah, kemukus baru muncul seperti ini, itu yang paling cepat. Ya, kita lihat belum ada. Yang paling cepat hanya ini yang tunas muda. Kemudian di sampingnya lagi alpukat lokal saya sambung. Ini usianya sudah 3 minggu ya, di dalam sungkup. Durian yang di sampingnya durian kani, saya sambung 1 bulan lalu. Ya, itu hasilnya seperti itu. Nah, beda entres, beda hasil, beda juga kecepatan tumbuhnya. Ya, kemudian di balik sini kemukus panjat. Kemukus panjat saya taruh 5 hari yang lalu dengan batang yang lebih tua. Alhasil itu baru mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan di akar. Sampingnya lagi melada dengan teknik atau kelembaban tanah yang sama persis dengan penyemaian kemukus. 10 hari sudah mulai menunjukkan kehidupan ya. Akar belum tembus ya, belum ada yang
Oh, ini udah. Tuh bisa dilihat lebih cepat perkembangannya yang disungkup seperti ini daripada yang dengan metode rendam air. Nah, ini ada yang sudah tembus, ada yang baru sudah hidup tapi belum tembus. Nah, bahasan saya utamanya adalah penyemaian bibit gemukus dari perdu hingga panjat. Nah, kebetulan yang sulur cacing itu tertinggal di gudang, tidak terbawa, ya betul. Oke, kita lanjut lagi. Kemukus sambung melada, usia saya taruh di sungkup ini sekitar 23 hari, karena di sini memang saya nggak telaten untuk menandai tanggal masuk sungkup. Di sungkup seperti ini dengan ketinggian 1 meter dan lebar 2 meter, ukuran plastik 4 meter, saya motong bahannya itu bahan untuk lengkungan yang seperti ini 4 meter 50, yang ditancap kanan kiri sekitar 30. Jadi mau disempitkan otomatis lebih tinggi, mau dilebarkan otomatis lebih rendah. Nah, ini lebih maksimal dan lebih cepat ya, utamanya untuk menyungkup kemukus. Nah, kita bahas dari sini. Entres yang saya ambil tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya masih hijau seger dan ada akarnya seperti ini. Nah, ini saya potong pas di bagian ruas. Ya, di bagian ruas. Dan yang ini saya potong di hampir bawah ruas, tapi tidak di ruas, sama-sama hidup. Nah, terus yang ini di bagian ujung ruas atau di bawah ruas atas. Alhasil seperti ini. Terus yang sampingnya ini di tengah-tengah ruas. Alhasil seperti ini. Nah, itu sebagian dari potong memotong. Nah, yang ini sama juga di ujung ruas, di bawah ruas yang atas. Misalkan ini seperti ini, saya potong di sini ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ini adalah kemukus perdu sambung melada. Nah, ini yang seperti ini harus dibuang, karena ini mengganggu tumbuh daripada entres kemukus. Nah, melada sekecil ini jangan langsung dibuang. Ini bisa hidup dengan cara disemai seperti menyemai kemukus. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini yang ini itu hampir berbarengan antara 10 dan 15 hari. Ini saya campur aduk menjadi satu di sini karena waktu itu malam.
ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah itu ada yang mulai tunas, itu mati, lada itu kemukus mati. Nah yang kesana mungkin berhasil. Ini sambungan yang terbaru, sedang adaptasi. Nah, perakarannya beda dan cara pengikatannya pada sayatan juga saya buat beda. Nah, kalau yang itu rapet atau memang menggunakan plastik okulasi khusus, rapet di semua bagian sayatan tertutup. Kalau yang ini beda lagi. Nah, saya hanya menggunakan tali rafia atau bisa juga menggunakan tali daripada bekas karung yang terurai. Tujuannya sayatan ini pada melada selalu mengeluarkan air apabila baru. Dengan sungkup massal seperti ini, hasil daripada penguapan air di batang melada ini akan langsung pergi. Nah, karena uji coba yang saya lakukan sebelumnya ini lebih berhasil, maka saya lakukan yang kedua. Ya. Tuh. Semuanya menggunakan tali rafia dan tidak saya rapetkan. Ini adalah uji coba yang kedua. Nah, ini sudah ada mulai tanda-tanda kehidupan. Untuk proses selanjutnya saya belum tahu, yang jelas di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Ini menunjukkan, uji coba ini menunjukkan lebih cepat yang diikat seperti itu dan tidak di dalam sungkup tunggal. Lebih cepat dan lebih efektif ya. Lebih efektif yang di sungkup massal. Ini bisa dilihat. Nah, ini yang hampir bareng dengan itu. Ya, dengan yang itu cuma beda posisinya. Yang ini di sini, yang itu di sana, lebih dekat dengan plastik dan mungkin lebih mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, perbedaannya seperti ini. Ya, seperti itu. Ini yang ditutup rapat lebih utama ya. Hasilnya baru seperti ini. Nah, itu ya, bisa dilihat ini yang gagal. Nah, ini yang sudah tumbuh dan ini yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Nah, secara langsung atau secara pengamatan saya, itu keberhasilannya lebih tinggi yang menggunakan tali rafia atau tidak diikat secara menyeluruh. Ya, itu kesimpulan saya dari uji coba yang kedua ini. Kalau yang kemarin saya uji cobanya di sungkup tunggal.
Nah, uji coba di sungkup tunggal 70% gagal dari 3 kali uji coba. Masing-masing uji coba 10, yang hidup 4 dan 3, ada yang 1 saja yang hidup. Sedangkan di sungkup tunggal itu hampir 70%-nya berhasil, dengan catatan di sungkup, di ukuran sungkup tinggi 120-130, lebar 2 meter, dengan panjang sekitar 4 meter. Nah, di dalam sungkup ini saya uji coba dari pohon-pohon yang saya sebut tadi seperti alpukat, durian, dan lada sambung, ada kemukus sambung, cabai jamu, ada juga kemukus yang normal, non normal, dan ada juga yang perdu. Itu banyak keberhasilannya ketimbang sungkup tunggal. Ini adalah uji coba yang keempat di sungkup masal ini. Nah, kemudian yang di depan saya ini sisa yang saya bongkar, yang kemarin belum ada tunas, seperti ini. Waktu kemarin ya, 5 hari lalu, masih dalam kondisi seperti ini. Sekarang sudah seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Bisa kalian saksikan sendiri perbedaannya ya. Nah, mengenai keterangan luar sungkup nanti akan saya terangkan setelah tutorial dari berbagai stek selesai, dan sambil keluar kita bahas luar sungkup. Nah, itulah tadi yang dari awal sampai sini, yang tanaman yang berhasil saya sungkup di sungkup ini bisa disaksikan. Nah, di sini ada 2 sungkup, di belakang sungkup ini ada lagi, tapi keberhasilannya lebih maksimal sungkup ini. Nanti kita bahas pas di luar. Dan sekarang kita bahas mengenai tujuan utamanya. Ya, tujuan utama saya adalah ini. Ya, kita bahas dari stek kemukus perdu. Stek kemukus perdu itu diambil dari ranting buahnya. Pilih ranting buah yang tegap, tidak kecil, tidak bengkok-bengkok, tapi tegap, masih hijau seger, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, pemotongan pada ranting perdu yang saya lakukan ya seperti ini. Miring beberapa derajat, daunnya aku buang, daun yang masih muda aku buang. Nah, kemudian direndam di CPT. Di CPT itu ada petunjuknya. Bila cair, bila apa itu ada petunjuknya. Dan ini bisa keluar akar dari pangkasan ini, tidak mengandalkan akar di sini ya. Tidak mengandalkan akar di sini, namun persentase keberhasilan keluar akarnya adalah di dekat ruas ini.
Nah, bagaimana cara tanam atau cara tancepnya, itu ada patokannya. Patokan dari media tanah atau metan, media tanam, itu tidak terlalu lembab, tidak pula kering. Ya, gimana cara ngukur? Pengukurannya simple dan sederhana. Ini ditekan sekuat mungkin. Lepaskan. Media yang terlalu lembab itu akan banyak mengeluarkan air di tangan kita. Media yang terlalu kering akan buyar saat kita lepas. Nah, media yang epas, itu seperti ini. Kita tekan sekuat mungkin, lepaskan. Dia tidak mengeluarkan air, tidak pula buyar, ya, terasa dingin seger. Itu media yang pas. Mengenai media lagi, menggunakan apa media itu? Saya menggunakan kerikan tanah teratas, ya, dengan cara membabat atau mencabuti atau menyiangi atau mendangir di lahan yang rumputnya paling subur. Nah, itu bisa langsung dicangkul tipis-tipis, bisa dicabuti dulu, bisa dibabat dulu, terserah. Nah, nantinya jangan mencangkul lebih dari 5 cm ke bawah. Ambil yang atas aja. Terus kemudian dicampur. Campur dengan kulit gabah yang sudah lapuk. Campur dengan kulit gabah yang sudah lapuk dan yang masih baru. Nah, tujuannya ini hanyalah untuk menggemburkan, ya, atau tidak memadatkan atau mengurangi kelengketan. Itu yang paling gampang. Terus dia mengandung zat tertentu yang saya sendiri kurang paham, tapi yang jelas saya hanya memakai ilmu dalam bahasa Jawanya niteni, ya, seperti itu. Takaran yang saya gunakan dari berbagai jenis tanah itu harus beda. Di karakter tanah yang gembur atau tidak lengket atau kurang kandungan airnya, yang saya gunakan adalah 1-1-1. Misalkan kulit gabah lapuk 1 karung, yang utuh 1 karung, tanahnya berarti 2 karung. Itu untuk tekstur tanah yang tidak lengket atau tidak liat. Kalau yang untuk liat, saya gunakan sebagai contoh seperti tanah merah, ya. Saya gunakan 1 kulit gabah lapuk, 1 kulit gabah baru, 1 tanah yang lengket itu. Kalau misalkan sudah diaduk masih terlalu lengket, bisa dicampur dengan pasir, ya, seperti itu untuk pemilihan tanahnya atau media tanamnya, ya. Yang tadi saya lanjutkan kembali, yang
stek kemukus perdu tanpa akar. Ya, cara penanamannya atau penancepannya. Oke, kalian bisa gunakan kayu atau apapun itu. Ya, dibuat lubang. Ya, dikubur sebatas ini. Ya, ini harus diusahakan jangan terlalu padat, tapi tidak goyang. Seperti ini. Ini untuk penanaman yang perdu tanpa akar. Nah, sekarang bahas yang kedua, perdu dengan terbawa batang pohonnya beserta akar lekatnya. Yang seperti ini. Untuk cara di atas semuanya sama. Nah, di sini ada 2 mata tunas yang cadangan untuk menjadi tunas panjat. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mencongkel mata tunas yang berada di ketiak dahang. Ya, di sini dan juga di sini di ketiak daun. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena ini luka, maka sebaiknya direndam di CPT dulu. Ya, sebaiknya direndam di CPT dulu.